Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya memulai kegiatan saya akan memperkenalkan dulu nama saya. Ya, perkenalkan nama saya Bedila Zuzaman Ahmadi. Saya di sini akan sedikit bercerita mengenai fabel atau dunia binatang. Nah, dari sini KD saya adalah 6.1, bercerita dengan urutan yang baik, dengan intonasi yang jelas dan mimik yang tepat. Nah, langsung saja, cerita saya adalah musim kemarau yang panjang. Ya, musim penghujan akan berakhir. Ada sebuah binatang kecil yang bernama semut. Nah, ini dia semut. Mana semutnya ini? Nah, semut ini senantiasa berhemat dan bekerja keras. Semut ini mencari makanan, mengumpulkan makanan untuk persediaan di musim kemarau. Nah, tetapi ada satu hewan yang enggan mengumpulkan makanan. Dia hanya bersantai-santai sambil berjoget-joget. Ya, dia adalah belalang. Nah, pada suatu hari, semut mencari makanan, bergotong royong mencari makanan untuk persediaan musim kemarau. Nah, sebentar lagi musim kemarau nih, aku harus cepat-cepat mencari makanan untuk persediaan nanti, supaya aku tidak kelaparan nanti. Pada saat di tengah perjalanan, semut itu pun bertemu dengan belalang, dan belalang berkata kepada semut, "Hai semut, untuk apa kau cari makanan sebanyak itu?" Semut pun berkata, "Ini untuk persediaan nanti, pada saat musim kemarau." Belalang berkata, "Hahaha, kenapa kau susah-susah cari makan sekarang? Nanti aja kalau lapar langsung cari kan banyak." Semut berkata, "Musim kemarau itu makanan jarang, tumbuh-tumbuhan mati. Saya harus bergegas mencari makanan untuk persediaan nanti." Belalang berkata kepada semut, "Hahaha, tak usah susah-susah kau cari makanan, hai semut. Nanti aja cari makan sama aku." Tetapi semut pun tidak menghiraukan perkataan belalang. Semut langsung pergi meninggalkan belalang. "Terserah apa kata kamu lah, semut, belalang. Aku mau pergi cari makanan lagi yang banyak." Semut pun meninggalkan belalang. Pada suatu hari, setelah beberapa pekan kemudian, kemarau pun datang. Dan belalang merasa kelaparan. Belalang mencari makanan di sekitar-sekitar hutan, tetapi belalang tidak menemukannya. Sampai dia kelaparan dan ingin mengakhiri hidupnya. "Aduh, di mana makan?" menghampiri belalang dan bertanya, "Hai belalang, kenapa kamu kok kelihatannya lapar banget? Kok kelihatannya lemas banget kamu?" Belalang berkata dan menjawab perkataan dari semut, "Aku belum makan dari kemarin. Aku sudah cari makan keliling hutan sampai 3 kali, tapi gak ada satupun makanan yang bisa dimakan. Semua tumbuhan sudah mati karena kemarau panjang." Semut berkata kepada belalang, "Dulu aku pernah berkata padamu bahwa mari kita cari persediaan makan untuk kemarau nanti. Tetapi kamu malah mengejekku. Kamu malah tidak menghiraukan perkataanku. Kamu enak-enakan bermain dengan mainanmu tanpa memikirkan keadaan nanti yang akan menimpa kita pada saat kemarau."
Dengan rasa sedih, belalang pun berpikir dan meratapi nasibnya yang tanpa makanan itu. Belalang pun berbicara kepada semut, "Maafkan aku semut, aku tidak menghiraukan perkataanmu. Sekarang aku rasakan sendiri akibatnya. Aku kelaparan, tidak bisa cari makan." Semut berkata, "Yang sudah, biarlah berlalu. Ini buat pelajaran buat kamu nanti, hai belalang. Sekarang, ayo mari ikut saya ke rumahku. Kita makan bersama-sama." Belalang pun berkata, "Oh, terima kasih semut. Kau sungguh teman baikku. Aku akan membalas kebaikanmu nanti." Akhirnya, semut dan belalang pun bersama-sama menuju rumah semut untuk makan bersama. Sekian, terima kasih. Nah, cerita fabel yang saya ceritakan sudah selesai dan sudah sampai akhir cerita. Nah, di sini saya ingin membahas sedikit mengenai kenapa kok saya memilih KD ini dan kenapa kok saya bercerita menggunakan alat peraga seperti inilah. Yang pertama, tujuan saya adalah untuk mempermudah peserta didik nanti dalam menerima materi yang kita sampaikan. Nah, dengan adanya alat peraga itu akan mempermudah peserta didik menerima maupun merangsang apa yang didengarnya dan dikelolanya dalam pikirannya sehingga menimbulkan kemudahan untuk menirunya atau menirukan apa yang kita suruh nanti. Seperti itu. Yang kedua, jikalau kita bercerita sambil menggunakan alat peraga, pastinya akan menimbulkan atau pastinya akan mengeluarkan istilahnya, menimbulkan atau mengeluarkan gairah baru, gairah tersendiri bagi para penikmatnya nanti. Karena kan kita bercerita sambil menggunakan objek, jadi akan lebih bergerak, akan lebih masuk istilahnya apa yang kita ceritakan nanti. Nah, dan kenapa kok saya memilih cerita semut dan apa ini tadi dan belalang? Nah, karena cerita ini juga memiliki hikmah dan pesan yang baik bagi para pendengarnya. Pesannya itu, kalau kita ingin mendapatkan apa-apa, kita harus berusaha. Kita jangan bermalas-malasan. Nah, karena kenapa? Karena kita tidak tahu kedepannya kita itu akan jadi apa, kita itu akan seperti apa. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ya. Yang terakhir mengenai pandemi COVID-19 ini, jangan lupa kalau keluar pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak aman. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini juga awal puasa. Semoga puasa-puasa kita nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinaya. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.